yen ikem takut mung pengdomba iyo Tuhan lebang na pengarna mikem Tuhan gelamun jadi galan mikem gelamun nentau baya gelamun jesangan untuk Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah kepada kita semua dan selamat bertemu kembali. Puji Tuhan karena kasih setia Tuhan, perlindungannya juga segala perbuatannya yang hebat di dalam setiap pribadi kita yang kita rasakan pada minggu ini. Haleluya. Juga hari ini seperti mana kita tahu bahwa hari ini telah Tuhan jadikan bagi kita untuk kita bersama-sama datang mendekat, memuji, menyembah Dia, memuliakan nama Dia dalam segala apa yang kita terima daripada Tuhan, dan mari kita bersuka di dalam Tuhan. Seperti mana yang kita tahu juga, sebab Tuhan adalah Allah kita, sebab Dia layak menerima hormat, pengagungan daripada kita sebagai umat Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya menjemput kita bangkit berdiri untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu datang kepadamu. Haleluya Tuhan. Kami mohon penyertaan urapan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami ingin datang kepadamu ya Bapa, untuk mengucap syukur di atas segala apa yang kami terima daripada Engkau ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, mari ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau kuasailah tempat ini Tuhan. Engkau kuasailah hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamalah hati kami ya Bapa. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi roh, jiwa dan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, hadirlah di tengah-tengah keluarga, demi keluarga yang datang menyembah-Mu pada hari ini. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Walau seringkali kami menyakiti hati Bapa, namun Engkau Bapa yang setia, siap menebus kami dengan dari dosa kami ya Tuhan Yesus. Dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan, Engkau memberi kami pengampunan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu pada saat ini Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan membuka ibadah ini. Amin. Haleluya. Kita terus dalam pujian kita. Kita katakan bahwa Allah kita heran dan besar. Allah yang cinta kita semua. Dia memberkati kita dengan limpah sebab Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga karena segala pengorbanan-Mu, kasih
Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi pengharapan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masuk dalam lagu penyembahan kita yang mengatakan kuasa darah-Mu. Kita tahu bahwa Tuhan kasih-Mu sempurna. Engkau memberikan kami hidup. Engkau menggantikan kami. Engkau menanggung dosa kami. Haleluya. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segala hatiku.
kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oke, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Tuhan karena hari ini kita dapat bersama untuk berbakti kepada Tuhan walaupun melalui online. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulakan dengan perjamuan kudus kita hari ini. Dan mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jemaat Tuhan, inilah pembacaan firman Tuhan untuk kita, untuk menghadap meja Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus, Dia menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Dengan cara yang sederhana, perjamuan suci memperingatkan bagi kita arti kematian Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuh Tuhan Yesus yang telah disalibkan karena kita. Dan minuman ini juga melambangkan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir di dalam perjamuan suci hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai juru selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum. Jadi dipersilakan untuk mengambil perjamuan Tuhan pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memeriksakan hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita mengambil atau menghadap meja Tuhan tanpa sedia. Dan kita ambil waktu sejenak, kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Dia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata kepada muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian kata Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebelum kita teruskan, mari kita mempersiapkan diri dan ambil roti dan air, kita mempersiapkan diri. Saya beri waktu. Oke, kalau kita sudah mengambil roti dan air, mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas roti dan air ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan kami datang menghadap meja Tuhan untuk memperingat Engkau kembali karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami jemaat Tuhan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam kami mengadakan perjamuan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas roti dan air ini. Mohon berkat Tuhan ke atasnya, supaya apabila kami memakannya dan meminum air ini Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dan menyembuhkan seluruh tubuh kami oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita siap ambil roti dan air kita. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama makan dan terus minum, dan masing-masing kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah merelakan diri untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk melepaskan kami, membebaskan kami dari dosa-dosa kami, bahkan daripada kuasa-kuasa dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan lewat perjamuan suci hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang sempat untuk mengambil perjamuan kudus ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekian perjamuan Tuhan untuk kita hari ini. Sekali lagi, ucapkan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang sempat datang pada hari ini, baik dimanapun berada dalam ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita yang mempertemukan kita pada hari ini. Dan oleh karena itu, marilah kita terus
membaca firman Tuhan yang kita akan merenung bersama-sama pada hari ini, yang kita ambil daripada surat Ibrani pasal 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Saya membacanya untuk kita, demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan angkat sebuah tema yang berbunyi, Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa. Sekali lagi, Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa kita. Jadi ini tema yang akan kita renungkan pada hari ini daripada firman Tuhan ini. Kristus telah mati untuk menebus kita daripada pelanggaran-pelanggaran atau daripada banyak pelanggaran yang kita lakukan pada masa perjanjian yang pertama. Masih berlaku, yaitu pada masa kita hidup di dalam kepercayaan yang lama. Jadi ini yang akan kita teruskan lihat di sini. Betapa ajaibnya kuasa penebusan oleh darah Kristus, berkuasa menebus manusia daripada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan pada masa perjanjian yang pertama masih berlaku, atau sebelum Kristus mati di kayu salib, ya, dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan sebelum Kristus mati di atas kayu salib, jadi dia menebus dosa itu, khususnya bagi orang-orang Yahudi yang berpegang kepada hukum Taurat. Nah, arti menebus di sini kita akan lihat sedikit. Menurut kamus ada beberapa pengertian tentang menebus. Yang pertama ialah membayar uang untuk mendapat kembali barang yang tergadai yang telah dijual. Itu yang pertama. Yang kedua, membayar uang untuk membebaskan orang tawanan. Yang seterusnya, berbuat kebajikan untuk menghapuskan suatu kesalahan. Yang keempat, memulihkan kehormatan nama baik. Yang kelima, menepati janji ataupun menunaikan janji.
Yang keenam, menyelamatkan jiwa atau nyawa orang dalam bahaya. Yang seterusnya, mengorbankan jiwa untuk mendapat sesuatu. Jadi demikian pengertian menebus di dalam kamus bahasa Malaysia. Manakala menurut kamus Alkitab, arti menebus di sana ia kata membeli kembali seorang anggota keluarga yang telah menjual diri menjadi budak atau menjadi hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah pekerjaan Allah dalam melepaskan umatnya Israel daripada perbudakan di Mesir. Dan yang ketiga, dengan demikianlah Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu pengertiannya di dalam kamus Alkitab. Dan seterusnya di dalam ensiklopedia Alkitab, ia berbunyi seperti ini. Penebusan berarti pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan pembayaran suatu harga. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Nah, marilah kita saudara-saudari, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita lihat ada beberapa perkara yang saya ingin kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama ialah Yesus sebagai imam besar. Yesus yang menebus kita ini adalah dia sebagai imam besar. Tugas sebagai imam besar kalau kita lihat ialah menjadi pengantara Allah dengan manusia. Imam besar dia pengantara Allah dan manusia. Nah, dalam tugas tersebut imam mempersembahkan korban harian kepada Tuhan Allah. Jadi imam memegang jabatan utama dalam kebaktian ibadah pada waktu itu. Jadi ini yang kita lihat. Sekali setahun katanya imam memasuki tempat maha kudus dari bait Allah untuk mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat. Jadi itu pekerjaan para imam waktu itu. Nah, Yesus Kristus adalah imam besar yang satu kali, kata firman Tuhan, untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk umatnya. Saudara, ini yang kita lihat kepada Yesus. Dia membawa dirinya, mempersembahkan kepada Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Imam besar lebih tinggi, ya, Yesus imam besar lebih tinggi daripada Harun dan peraturan-peraturan orang Lewi. Ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu Yesus Kristus, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yaitu Yesus Kristus, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, Yesus imam besar yang lebih tinggi. Yesus sebagai imam besar telah mengerjakan penebusan. Saudara, ini yang kita lihat. Ia telah masuk satu kali dalam atau untuk selamanya ke dalam tempat kudus. Satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus. Bukan dengan membawa darah domba dan darah anak lembu, tetapi dia sendiri membawa darahnya sendiri. Jadi ini yang kita lihat. Betapa heran Tuhan Yesus dia melakukan atau menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan, oleh persembahan tubuh Yesus. Satu kali, ini kehendak Tuhan. Dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, puji Tuhan. Setiap imam sebenarnya, ini orang-orang imam pada masa itu, mereka melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, yaitu pelayanan imam. Mereka berulang-ulang mempersembahkan korban
yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi ini kita lihat dalam Ibrani. Imam-imam selalu mereka mempersembahkan persembahan, bukan persembahan darah mereka, tapi darah lembu, darah binatang. Tapi menurut di sini bahwa itu tidak dapat menghapuskan dosa mereka. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ya, Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk di selama-lamanya di sebelah kanan Allah di sorga. Satu kali Yesus mempersembahkan satu korban saja, dia duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Pujilah Tuhan. Jadi Yesus sebagai imam besar, dia menyerahkan, mempersembahkan tubuhnya, bukan binatang. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai yang menebus kita dari dosa kita. Jadi puji Tuhan. Jadi yang kedua, Yesus menebus kita daripada kesalahan masa lalu. Saya melihat firman Tuhan ini saudara, betapa indahnya kematian Yesus, betapa indahnya perbuatan Tuhan Yesus. Dia menebus kita daripada kesalahan kita yang masa lalu, ya, yang lama sudah kita lakukan. Jadi pada waktu dia mati di atas kayu salib, waktu itu dia menebus kita daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, di sini kita lihat kehebatan penebusan Yesus Kristus. Dia sanggup menebus kita daripada kesalahan-kesalahan yang telah lama kita lakukan pada masa yang lalu. Ya, ini yang kita lihat di sana. Ketika kita hidup di dalam satu kepercayaan yang sebelumnya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita ada kepercayaan sebelum kita percaya kepada Yesus. Kesalahan-kesalahan kita waktu kita dalam kepercayaan itu, jadi Yesus telah menebus kita daripadanya. Jadi itu yang dikatakan di sini. Puji Tuhan. Penebusan itu dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Tidak berulang-ulang, ya, seperti para imam. Jadi ia bukan masuk untuk berulang-ulang, untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Dia tidak berulang-ulang, ya. Sebagaimana imam, ya, setiap tahun mereka masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah mereka sendiri, tetapi mereka bawa darah binatang. Jadi itu yang dibawa oleh imam pada waktu itu. Satu kali satu tahun, tiap-tiap tahun mereka mempersembahkan persembahan untuk dosa umat Tuhan dan untuk dosa mereka sendiri. Tapi Yesus, bila dia mempersembahkan dirinya bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita sebagai pengikut dia. Jadi puji Tuhan. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang ataupun menghapus dosa banyak orang. Puji Tuhan. Bukan hanya dia menanggung dosa, tetapi menurut di sini dia menghapus banyak dosa orang-orang banyak, ya. Jadi puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, penebusan itu dikerjakan Yesus di tempat yang kudus. Ayat 12. Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus. Nah, dari tempat kudus Yesus menebus kita, saudara yang kekasih. Dari tempat kudus Yesus menebus kita, menebus manusia dari dosa-dosa mereka, dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan ini yang kita lihat, dengan darahnya itu dia membebaskan, katanya di sini, kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dengan darahnya Yesus menebus kita atau membebaskan kita untuk selama-lamanya. Jadi puji Tuhan. Bukan hanya 1-2 hari, tetapi untuk selama-lamanya. Yesus menebus kita dengan darahnya sendiri. Sekali lagi, korban persembahan Kristus adalah pengorbanan dirinya sendiri. Itu korban yang dia beri. Bukan dia bawa binatang seperti yang kita kata tadi.
tetapi dia bawa dirinya. Darahnya sendiri yang dia bawa. Dia mempersembahkan darahnya sendiri. Darah Yesus ini sangat bernilai. Ya, kenapa? Karena kesatuan sifat ilahi, ya, dan manusia dalam diri Yesus, yaitu sifat Allah Bapa dan sifat manusia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai pendek kata sebagai darah Allah, ya. Darah itu memiliki nilai kuasa yang tidak terbatas, saudara. Itulah darah yang dicurahkan oleh Yesus Kristus dari atas kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Karena itu darah campuran, ya, darah Tuhan Allah sendiri dan darah manusia dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang kita lihat betapa indahnya darah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu sebab keampuhan, ya. Darah Kristus itu sangat besar, saudara yang kekasih. Kekuatan darah Yesus itu sangat besar kuasanya. Darahnya cukup untuk membersihkan hati nurani, ya, cukup membersihkan hati nurani dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Darah Kristus cukup ampuh, katanya di sini, cukup kuat, cukup mampu untuk membersihkan hati nurani yang terdalam sama sekali, dapat dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darahnya menjangkau kedalaman jiwa. Darah Kristus dapat menjangkau kedalaman jiwa, jiwa yang tercemar, ya, tercemar oleh dosa, yang adalah perbuatan yang sia-sia. Itu dapat disucikan, dapat dibersihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, inilah yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang berasal dari kematian rohani dan mengarah kepada kematian kekal. Dosa yang membawa kepada kematian rohani atau sudah mati rohani, tetapi bila percaya kepada Tuhan Yesus dapat, darahnya dapat menebus mereka dari dosa itu. Seperti dosa yang sudah melekat pada kedalaman jiwa, ya, sudah melekat, lama sudah hidup dalam dosa. Ini yang kita lihat di sini. Bila Tuhan Yesus menebus manusia, katanya bila kita datang kepada Tuhan, darah Tuhan Yesus itu mampu, ya, ada kuasa untuk menyucikan dosa-dosa yang lama, yang sudah melekat di dalam jiwa. Ya, itu yang dikatakan di sini. Darah Yesus cukup untuk memampukan kita melayani Allah yang hidup. Saudara, puji Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan adalah karena penebusan Tuhan Yesus. Karena Tuhan menebus kita dengan darahnya. Tuhan yang melayakkan kita untuk dapat melayani Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan karena darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dengan membersihkan kesalahan, katanya, yang memisahkan kita ataupun yang memisahkan Allah dan orang berdosa. Saudara, ini yang kita lihat di sini. Darah itu mampu untuk membawa kita rapat dekat kepada Tuhan. Jadi ini yang kita lihat. Dengan menguduskan, membaharui jiwa kita melalui kuasanya, yaitu Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dia boleh membaharui jiwa kita. Segala dosa yang ada pada diri kita, dalam jiwa kita, jadi Tuhan berkuasa menebus kita daripada sebuah itu. Penebusan yang menyucikan hati nurani, ayat 14. Jika darah domba jantan, katanya ada perbandingan di sini, dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini dalam agama yang lama atau di dalam agama orang Yahudi. Jadi saya pikir juga ini juga seperti agama kita sendiri. Kalau agama kita suku Kenya ini, kita dulu percaya kepada darah, ya, kita pakai darah ayam ke darah babi kah, ya, kita sembelih ambil darahnya untuk menyuci dosa. Jadi kalau itu kata Paulus di sini,
dapat menyucikan dosa, katanya saudara yang kekasih, betapa lebihnya darah Tuhan Yesus. Ya saudara, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya, katanya, sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Lebih-lebih darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang datang dari tempat kudus, dari Allah sendiri, itu sungguh-sungguh luar biasa dapat menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kutukan-kutukan, ya, dapat menyucikan kita. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Darah Kristus dapat menebus kita, dapat melepaskan kita daripada kuasa itu. Dan daripada upacara agama yang tidak berguna. Ada upacara yang tidak berguna, yang dahulunya kita percaya kepada hantu-hantu. Semua itu dapat dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini yang kita lihat di sini. Puji Tuhan. Penebusan darah Yesus Kristus yang melayakkan kita beribadah kepada Allah. Dan tadi kita sebut seperti itu. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna. Mungkin dulu kita dalam satu upacara agama yang dahulu. Jadi bila kita percaya kepada Yesus, darah Yesus dapat menyucikan kita daripada semuanya ini. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih, supaya kita dapat melayani atau beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak disucikan oleh darah Tuhan Yesus, kalau Yesus tidak menebuskan kita dari dosa-dosa kita, pastinya kita tidak dapat beribadah kepada Allah. Tetapi adapun kita dapat beribadah kepada Allah karena Tuhan telah menebuskan kita dari dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Yesus menebus kita daripada kutuk hukum Taurat. Konteksnya orang Yahudi, karena mereka percaya Taurat. Kutuk-kutuk Taurat kepada orang Yahudi. Jadi itu pun dapat ditebus. Yesus dapat menebuskan mereka daripada itu. Dan begitu juga kita. Kepada adat-adat kita sebelum kita percaya Tuhan Yesus, Yesus dapat menebus kita daripada kutuk-kutuk dosa itu, kutuk-kutuk hukum yang kita percaya sebelumnya. Ini artinya di sini, karena Israel dipilih oleh Allah dan Allah mengadakan perjanjian dengan mereka dalam hukum Taurat. Ya, Tuhan buat janji dengan orang Israel dalam hukum Taurat. Ya, maka bangsa ini akan dikutuk jika mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, apabila Tuhan berjanji membuat satu perjanjian dengan orang Israel, jadi apabila mereka tidak mengikut, tidak setia kepada hukum Tuhan ini, jadi mereka kena kutuk. Itu di dalam hukum Taurat. Nah, kutuk inilah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah memanggil langit, katanya, waktu mereka buat perjanjian, dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Karena mereka tidak setia kepada perjanjian mereka dengan Allah mereka, maka mereka kena kutuk. Jadi inilah artinya yang di sini Yesus menebus kita daripada kutuk hukum Taurat. Sama seperti Adam, ya, dan Hawa, mereka tidak setia kepada firman Allah sehingga mereka jatuh dalam dosa. Kalau mereka jatuh dalam dosa artinya mereka hidup dalam kutukan. Jadi kutuk yang ada dalam Adam ini, jadi apabila Yesus mati di atas kayu salib, jadi kutuk itulah yang ditebus oleh darahnya. Jadi puji Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Dalam cakap kenyah itu pudo, ya. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Yesus, ya, kalau bahasa Kenyan, ya, dikata begini, Yesus tengen taisio pudo saliu ilu, ya, Yesus sendiri yang menjadi kutuk karena kita.
Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesuslah yang terkutuk. Karena dosa manusia, bukan karena dosanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menebus kita daripada kutuk hukum Taurat. Puji Tuhan. Yesus membayar kita, membayar dosa kita untuk mendapat kita kembali. Ya, kita sudah terjual di dalam dosa. Yesus mati dan membeli kita kembali seperti yang dikatakan tadi. Karena kita telah tertawan di bawah kuasa dosa atau di bawah kuasa iblis, Tuhan membeli kita kembali. Sebenarnya kita ini anak Tuhan. Dan selepas kita jatuh dalam dosa, kita sudah terjual di bawah kuasa dosa dan di bawah kuasa iblis. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, dia membeli kita, mengambil kita balik. Dia menjadi milik Tuhan. Jadi ini yang kita lihat di sini. Yesus membayar untuk membebaskan kita daripada tawanan iblis, daripada belenggu setan. Tuhan Yesus melepaskan kita, membuka belenggu kita, bawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, Yesus berbuat kebajikan untuk menghapuskan kesalahan kita. Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku yang kekasih. Kalau menurut di sini, Yesus berbuat kebajikan untuk saya dan saudara, untuk menghapus segala kesalahan saya, untuk kebaikan hidup saya. Itulah sebab Yesus mati di atas kayu salib. Yesus memulihkan kehormatan nama baik kita manusia dalam dunia ini. Apabila manusia sudah jatuh dalam dosa, namanya sudah jahat, jadi namanya sudah tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi sekarang Yesus memulihkan nama baik dia. Jadi ini yang kita lihat di sana. Yesus menepati janjinya. Yesus menunaikan janjinya kepada manusia. Tuhan berjanji akan datang, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, katanya kepada setan. Jadi janji itu dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah digenapi. Puji Tuhan. Ini yang kita lihat. Yesus menyelamatkan jiwa, nyawa orang yang dalam bahaya dosa. Yesus ambil kita yang berdosa, karena dia sudah mati ganti kita, ambil kita daripada keadaan kehidupan yang bahaya itu dan membawa ke dalam tempat yang selamat. Jadi puji Tuhan. Yesus mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan manusia kembali bagi Allah. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapat kita manusia supaya kembali menjadi milik bagi Allah. Pujilah Tuhan. Haleluya. Yesus menanggung kutukan hukum pada dirinya untuk kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, Filipi pasal 2 ayat 8. Yesus menjadi kutuk karena kita. Yesus sendiri menggenapi hukum, tetapi mati di bawah kutuk atas nama kita. Dengan demikian menghancurkan kuasanya, kuasa kutukan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa ada jalan untuk meloloskan diri dari kutuk. Ada jalan melalui Yesus Kristus, kembali kepada persekutuan dengan Allah, untuk berkenan kepada Tuhan. Apabila kita sudah jatuh dari dosa, dari iman kita ke dalam dosa, jadi ada jalan keluar menurutnya di sini. Melalui iman, saudara perlu kita ada iman ke dalam Yesus Kristus. Ada iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ini perlu ada iman kepada Tuhan Yesus. Walaupun Yesus telah mati ganti kita, kalau kita tidak ada iman kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat keluar daripada dosa itu. Kecuali kita ada iman kepada Yesus, maka melalui iman itulah kita dapat terlepas daripada kutuk-kutuk ini. Nah, betapa tidak lazimnya cara yang digunakan Yesus untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus sendiri mati ganti kita. Itu sebabnya
kita perlu percaya kepada Yesus. Ini yang kita lihat di sini. Kasih dan anugerah Yesus Kristus Tuhan kita terhadap kita, Ia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi kutuk bagi kita, supaya dapat menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Taurat. Jadi puji Tuhan, ini yang kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang seterusnya, yang keempat, penebusan Yesus membawa hidup baru. Ya, tidak cukup Dia mati untuk kita kalau kita tidak memiliki hidup baru. Jadi penebusan, Yesus menebus kita supaya membawa kita kepada satu hidup yang baru. Ya, ini yang kita lihat. Yesus datang, kata firman Tuhan dalam ayat 11 tadi, membawa hidup yang lebih baik, yaitu hidup yang baru. Yesus datang, mati di atas kayu salib supaya membawa hidup yang lebih baik, ya, lebih baik daripada hidup yang kita hidup sebelumnya. Ini adalah masa untuk kasih, katanya di sini saudara. Untuk kasih yang lebih besar, ya, yang mendorong kita untuk tidak memiliki niat yang buruk, ya, terhadap siapapun. Hidup baru ini hidup dalam kasih. Tidak ada niat jahat terhadap satu sama yang lain. Itulah hidup baru. Melainkan niat baik kepada semua orang. Ada niat baik, ada hati yang baik kepada orang, semua orang, dan memiliki kepuasan dalam segala hal, yang memiliki sifat seperti Kristus. Jadi saudara, inilah hidup baru yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Penebusan Yesus Kristus membawa hidup yang lebih kudus. Yesus mati atas kayu salib ini, darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk membawa hidup yang lebih kudus, ya, supaya kita sebagai umat Tuhan hidup lebih kudus tanpa perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ayat 14. Hendaklah kamu menjadi kudus, kata firman Tuhan, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Hidup kudus. Kristus membawa kepada hidup yang lebih kudus. Kita harus hidup kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penebusan Yesus membuka jalan atau pintu bagi kita supaya kita dapat beribadah, ya. Penebusan Yesus membuka jalan atau pintu, membuka pintu bagi kita supaya kita dapat beribadah atau melayani dan mengabdikan diri kepada Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah tujuannya Tuhan menebus kita, supaya ada jalan, membuka jalan untuk kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengabdikan diri kepada Dia. Oleh darah Kristus, katanya di sini, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Inilah yang kita lihat di sini saudara. Oleh darah Kristus kita sekarang ada keberanian dapat masuk ke tempat kudus di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maksudnya kita ada di tempat kudusnya. Karena Ia telah membuka jalan baru, kata firman Tuhan, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus sudah membuka jalan. Itu makanya kita dapat datang kepada Tuhan, dapat terus datang kepada Tuhan, karena Dia imam besar di antara manusia dengan Allah. Ya, ini yang kita lihat dalam firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Penebusan Kristus membolehkan kita atau mereka yang telah terpanggil, ya, kita lihat dalam ayat firman Tuhan, dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan atau berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya membolehkan kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi Dia kata di sini membolehkan kita atau mereka yang terpanggil, yaitu kita sendiri, menerima bagian yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan.
kepada umatnya. Tuhan berjanji akan memberi berkat-berkat abadi, berkat-berkat yang kekal kepada jemaat Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi apakah berkat-berkat abadi itu? Kita lihat di sini. Kata Yesus, Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, dibangkitkan pada akhir zaman. Ini berkat-berkat yang abadi. Tuhan akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya di akhir zaman. Jadi ini yang kita lihat. Dan seterusnya, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang Tuhan telah sediakan, Dia memberi kepada umat percaya, itu tidak dapat dibinasakan. Yang tidak dapat cemar katanya, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu atau bagi orang percaya, keselamatan kekal yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini janji Tuhan. Dan untuk yang terpanggil, untuk orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, ini janji bagi mereka, ya, memperoleh satu mahkota yang abadi. Orang percaya akan memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal luar biasa. Jemaat Tuhan, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ini satu yang kita lihat. Inilah berkat-berkat yang abadi yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Semua ini pasti dapat diperolehi atau dimiliki karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yaitu pun diterima oleh orang-orang yang terpanggil, yang percaya kepada Tuhan. Memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Pujilah Tuhan, kita tidak percuma percaya kepada Yesus. Yesus, Dia menebus kita daripada dosa-dosa kita. Dia mati itu untuk menebus kita dari dosa-dosa. Pujilah Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, betapa indahnya firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Yesus telah menebus kita dari segala dosa, ya, dari segala dosa, bukan satu dosa, segala dosa. Yesus ialah imam besar bagi kita, imam agung kita. Dia telah membawa dirinya sebagai korban untuk menebus kita dari segala pelanggaran kita. Puji Tuhan saudara. Yesus menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran masa lalu kita, ya, ketika kita masih dalam adat lama dulu, ya, waktu kita masih dalam adat lama sebelum percaya kepada Yesus, semua dosa itu pun ditebus oleh Tuhan Yesus, dilepaskan, Dia melepaskan kita daripada dosa-dosa itu. Jadi ini yang kita lihat betapa ajaibnya, betapa indahnya penebusan Yesus Kristus bagi kita. Yesus menebus kita daripada kutuk hukum Taurat, ya, daripada kepercayaan lama kita. Mungkin kita terkutuk dalam adat lama kita sebelum percaya kepada Yesus. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, darah itu dapat menebus kita, dapat menyucikan kita daripada kutuk dosa itu. Yesus membawa kepada kita suatu hidup yang baru. Melalui hidup baru ini kita akan menerima berkat-berkat yang abadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah mati untuk menebus kami dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran yang telah lama kami lakukan di dalam kepercayaan yang lama. Engkau dapat menyuci bersih hati nurani kami yang terdalam. Apapun dosa tidak ada yang melekat, karena kuasa Tuhan dapat menyucikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, supaya firman ini Tuhan menjadi
kekuatan kami percaya kepada Tuhan, terus percaya kepadamu, mendekat diri kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melakukan perkara luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, waktu ini kami mohon tangan Tuhan menyertai kami. Dan minggu ke depan kami serah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami, menjaga kami, pelihara kami Tuhan dalam kasih-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.